Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harvey Fernanda pada mata kuliah Decision Support System. Pada sesi ini kita akan membahas yaitu topik dengan Group Decision Support atau yang lebih dikenal dengan Collaborative System. Kalau kita berbicara dengan Group Decision Support, itu tentunya erat kaitannya dengan yang namanya Knowledge Management System atau dalam manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah tentang berbagi dan berkolaborasi di tingkat organisasi. Orang-orang tentunya akan selalu bekerja sama, dan kelompok akan membuat sebagian besar keputusan yang lebih kompleks dalam suatu organisasi. Dalam peningkatan kompleksitas dan pengambilan keputusan organisasi, tentunya akan meningkatkan keputusan organisasi dapat meningkatkan kebutuhan untuk pertemuan dan kerja kelompoknya. Dan dalam support group work atau kerja kelompoknya itu di mana anggota tim itu mungkin berada di lokasi yang berbeda dan bekerja pada waktu yang berbeda pula. Yang kemudian menekankan aspek-aspek penting dari komunikasi, kolaborasi yang dimediasi oleh komputer. Dan juga menggunakan metodologi kerja. Support dalam group decision itu adalah aspek yang penting dari sistem pendukung keputusan. Seorang manajer dan pekerja pengetahuan atau lainnya terus membuat keputusan, merancang dan memproduksi produk, kemudian mengembangkan kebijakan dan strategi dalam membuat sistem perangkat lunak dan sebagainya. Ketika orang bekerja dalam kelompok yaitu tim, dan mereka tentunya akan melakukan kerja kelompok yaitu kerja tim. Kerja kelompok ini mengacu pada pekerjaan yang dilakukan oleh dua atau lebih secara bersamaan. Untuk karakteristik group work atau kerja kelompok ini, itu ada beberapa hal yang menjadi karakteristik. Suatu kelompok tentunya akan melakukan tugas yang terkadang itu adalah pengambilan keputusan dan kadang tidak. Dan setiap anggota grup ini dapat ditempatkan di tempat yang berbeda. Dan anggota kelompok ini dapat bekerja pada waktu yang berbeda. Anggota kelompok ini juga dapat bekerja untuk organisasi yang sama atau untuk organisasi yang berbeda. Sebuah kelompok itu dapat menjadi permanen ataupun sementara. Dan kelompok ini juga dapat berada di satu tingkat manajerial atau rentang beberapa tingkatan. Kolaborasi ini itu dapat menghasilkan keuntungan atau kerugian dalam produktivitas, kemudian dapat menciptakan sinergi. Ini mengarah pada proses dan pengolahan tugas atau konflik, yang kemudian tugas mungkin harus diselesaikan dengan sangat cepat dan mungkin juga mustahil atau terlalu mahal untuk semua anggota tim untuk bertemu di satu tempat, terutama ketika kelompok dipanggil untuk keperluan darurat. Dan beberapa data, informasi, dan pengetahuan ini yang diperlukan ditemukan di banyak sumber. Beberapa di antaranya mungkin berasal dari luar organisasi. Kepakaran tidak tersedia di anggota tim yang mungkin kita perlukan. Dan grup ini melakukan banyak tugas. Namun kelompok manajer dan analis sering berkonsentrasi pada pengambilan keputusan. Dan keputusan yang dibuat oleh suatu kelompok ini akan menjadi lebih mudah diimplementasikan jika didukung oleh semua tim. Dan kemudian kita lanjutkan pada group decision making process. Dalam organisasi hierarki sekalipun, pengambilan keputusan itu biasanya merupakan suatu proses yang dilakukan secara bersama-sama. Suatu kelompok ini dapat dilibatkan dalam suatu keputusan atau dalam tugas yang terkait dengan keputusan. Seperti membuat sebuah alternatif yang dapat diterima atau memilih kriteria untuk mengevaluasi alternatif dan memprioritaskannya. Kegiatan dan proses itu mencirikan menjadi sebuah pertemuan. Situasi keputusan itu penting, sehingga disarankan untuk
membuat dalam kelompok rapat. Ya, rapat tersebut adalah kegiatan bersama yang dilakukan oleh sekelompok orang yang biasanya berstatus sama atau hampir sama. Hasil pertemuan itu sebagian tergantung pada pengetahuan, pendapat, dan juga penilaian anggota dan juga support dari anggota yang diberikan untuk hasil pertemuan tersebut atau rapat tersebut. Nah, hasil pertemuan itu tergantung pada komposisi kelompok dan pada proses pengambilan keputusan yang digunakan oleh kelompok. Perbedaan pendapat ini diselesaikan baik oleh orang yang memiliki level tertentu di saat hadir atau melalui negosiasi atau arbitrasi. Anggota kelompok itu dapat berada di satu tempat bertemu langsung atau mereka melakukan secara virtual. Hal ini dilakukan berada di tempat yang mungkin untuk virtual yang berada di tempat yang jauh, tempat yang berbeda. Dan proses pengambilan keputusan tersebut dalam kelompok itu dapat menciptakan manfaat serta disfungsi. Nah, ini adalah beberapa kesulitan di saat kita melakukan group work ini atau kerja kelompok itu ya. Mungkin ya menunggu untuk berbicara, mendominasi diskusi, takut berbicara, takut disalahpahami, kurang perhatian, kurang fokus, yang kemudian juga komposisi orang yang salah, group thinking, permasalahan yang buruk, dan masih banyak lagi gitu. Itu juga tujuan yang tidak jelas. Namun selain itu juga banyak sih manfaat yang bisa didapatkan dari ini. Ini memberikan pelajaran kelompok yang lebih baik kepada individu dalam memahami masalah. Orang-orang dengan mudah mengambil kepemilikan masalah dan solusi mereka, dan ini akan dipertanggungjawabkan. Dan kemudian anggota kelompok ini memiliki ego masing-masing yang melekat pada keputusan sehingga mereka berkomitmen pada solusi. Dan juga ada kecenderungan bagi anggota kelompok untuk mendominasi agenda untuk mengandalkan orang lain dan melakukan kegiatan sebagian besar pekerjaannya. Beberapa anggota juga mungkin takut untuk berbicara. Dan masih banyak lagi untuk manfaat-manfaat yang bisa dirasakan dalam dalam bekerja secara kelompok ini. Group support system itu memiliki tujuan adalah untuk mendukung dalam kerja kelompok ini. Dan juga nanti akan dapat secara otomatis akan memberikan manfaat dan mengurangi dari kerugian. Berdasarkan dari metode tradisional ini itu ada dua metode, itu ada teknik kelompok nominal dan metode DLP. Dimana untuk yang teknik nominal ini adalah individu yang bekerja secara individu, yang bekerja sendiri untuk menghasilkan ide yang didukung oleh pakar-pakar yang sudah berpengalaman. Sedangkan untuk metode DLP adalah sebuah proses yang terstruktur untuk mengumpulkan dan menyaring pengetahuan dari kelompok ahli itu melalui kuesioner. Banyak tools komputerisasi yang telah dikembangkan untuk memberikan support pada grouping ini. Tools ini disebut groupware karena tujuan utamanya adalah untuk memberikan support kepada groupware tersebut. Maksud group work. Tool groupware dapat mendukung keputusan langsung maupun tidak langsung. Ini ada beberapa contoh dari aplikasi-aplikasi groupware, itu ada seperti Lotus Note, Domino Server, Include Learning Space, NetSpace, Collaboration Server, kemudian Microsoft NetMeeting, Novel Group, kemudian Group System, TBC Word, Webex, dan masih banyak lagi. Seperti yang kita lihat pada slide ini, itu ada framework waktu dan tempat. Efektivitas teknologi komputerisasi kolaboratif ini tergantung pada lokasi anggota grup. Pada saat informasi dibagikan, dikirimkan, dan diterima,
DeSantis and Group tahun 1987 itu mengusulkan kerangka kerja ini untuk mengklasifikasikan teknologi pendukung komunikasi pada teknologi. Dalam framework ini itu adalah komunikasi dibagi menjadi 4 bagian, 4 dimensi yang ditujukan secara bersama-sama dengan teknologi pendukungnya yang terkomputerisasi yang representatif dalam keempat sel ini, 4 bagian ini disusun dalam 2 dimensi, waktu dan tempat. Ketika informasi dikirim dan diterima hampir secara bersamaan, komunikasi itu sinkron secara real time. Seperti telepon, kemudian IM, kemudian pertemuan tatap muka, dan contoh komunikasi yang sinkron. Dan komunikasi yang asinkron itu adalah terjadi ketika para penerima ini mendapat suatu informasi yang berbeda waktu dari waktu yang dikirim, seperti email. Pengirim dan penerima berada di ruangan yang sama atau di tempat yang berbeda, atau yang di ruang yang berbeda. Seperti ada gambar ini, itu adalah komunikasi waktu dan tempat yang kita lihat pada metrik 4 sel atau dari framework ini. 4 sel tersebut adalah sebagai berikut, itu adalah waktu yang sama dan tempat yang sama. Ini peserta ini akan melakukan tatap muka di satu tempat pada saat yang sama. Seperti dalam pertemuan tradisional atau ruang keputusan atau ruang rapat. Ini masih merupakan cara penting untuk bertemu. Bahkan ketika dukungan berbasis web ini digunakan karena kadang-kadang penting bagi peserta untuk meninggalkan kantor untuk menghilangkan gangguan. Kemudian juga dimensi pada waktu yang sama dan tempat yang berbeda. Ini peserta berada di tempat yang berbeda tetapi mereka berkomunikasi di saat yang sama, misalnya menggunakan konferensi video. Dan juga ketiga adalah waktu dan tempat yang berbeda. Orang-orang bekerja secara bergiliran, satu shift meninggalkan informasi untuk shift berikutnya. Dan kemudian juga terakhir adalah waktu yang berbeda, tempat yang berbeda. Kapan saja, di mana saja. Peserta berada di tempat yang berbeda dan mereka juga mengirim dan menerima informasi pada waktu yang berbeda. Hal ini terjadi ketika tim anggota yang berpergian memiliki jadwal dan tempat yang berbeda. Dan kelompok ini juga atau kerja kelompok ini juga dikenal sebagai tim dan kerja tim. Dalam organisasi ini akan berkembang. Akibatnya groupware itu terus berkembang untuk mendukung kerja kelompok yang efektif dan sebagian besar untuk komunikasi dan kolaborasi. Sejak tahun 1880, itu peneliti sebenarnya telah menyadari bahwa dukungan yang terkomputerisasi atau computer decision ini yang diperuntukkan untuk manajerial pengambilan keputusan ini sudah diperlukan dan dapat diperluas untuk kelompok atau grup. Ini karena besarnya organisasi ini akan menyebabkan kebutuhan pada organisasi-organisasi yang sifatnya kelompok. Seperti komite eksekutif, gugus tugas khusus, dan departemen. Hasilnya di sini adalah akan menciptakan sistem pendukung keputusan secara kelompok atau group decision support. Dan group decision support ini, sistem ini adalah sebuah interaktif sistem berbasis komputer yang memfasilitasi solusi dari masalah semi terstruktur atau tidak terstruktur oleh kelompok pengambil keputusan. Dan tujuan dari ini adalah untuk meningkatkan produktivitas pertemuan pengambilan keputusan oleh dan mempercepat para pengambil keputusan ini. Maksudnya mempercepat pengambilan keputusan atau proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan.
Ini adalah sebuah sistem informasi yang dirancang khusus bukan untuk konfigurasi komponen sistem yang sudah ada. Ini dirancang untuk mengatasi satu jenis masalah atau berbagai keputusan organisasi dari tingkat grupnya. Nah, ini juga akan mendorong ide resolusi konflik, kemudian kebebasan berekspresi, sehingga ini berisi built-in mekanisme yang mencegah pengembangan dari perilaku kelompok negatif, maksudnya dari perilaku negatif, ya, seperti konflik destruktif, miskomunikasi, dan group thinking. Nah, itulah sekilas pembahasan tentang group decision support system. Nanti kita lanjutkan pada materi knowledge management pada decision support system. Untuk itu saya akhiri sampai di sini. Nanti jika ada pertanyaan dan ada kendala, nanti kita diskusikan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.